100円ください。お金いるの？ Oke, selamat datang kembali di channel Siro101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita masih bakalan ngelanjutin pembahasan dari volume 22. Yang sebenarnya saya itu berencana untuk ngejadiin video ini sebagai video terakhir dari video pembahasan volume 22. Tapi rupanya perhitungan saya salah. Ternyata karena pembahasan part 6 ini agak panjang, saya mau gak mau harus membagi video part 6 ini jadi 2 video supaya durasinya gak kepanjangan. Jadi saya masih perlu bikin satu video lagi untuk nuntasin pembahasan dari volume 22 ini sebelum masuk ke volume 23. Dan saya mohon maaf banget juga nih sama kalian-kalian yang udah nungguin update semenjak beberapa hari yang lalu. Karena beberapa hari kebelakang saya ini sibuk banget dan badan saya pegel-pegel semua. Jadi saya sama sekali gak bisa ngurus updatean. Sekali lagi maaf banget ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, sekarang kita akan masuk ke inti dari pembahasan volume 22 part ke-6. Masih di hari Sabtu, beberapa jam setelah hilangnya Shina atau lebih tepatnya pada jam 5 sore, Tatsuya, Miyuki, dan juga Minami terlihat sedang memasuki sebuah restoran mewah. Rencananya, restoran mewah ini akan dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan antara grup Tatsuya dengan grup Katsuto untuk membahas perihal penyelenggaraan rapat penyihir muda susulan. Singkat cerita, Tatsuya dan kawan-kawan pun masuk ke restoran tersebut dan saat mereka masuk, mereka dipandu oleh seorang pelayan dari restoran tersebut menuju ruangan yang sudah direservasi untuk mereka. Dan ternyata, di ruangan yang sudah direservasi tersebut, Katsuto menjadi orang yang paling pertama hadir. Katsuto ini sudah datang 5 menit lebih awal dari grup Tatsuya. Tanpa sungkan-sungkan, grup Tatsuya pun memutuskan untuk duduk sambil menunggu kedatangan Mayumi dan Mari yang masih belum hadir. Selang beberapa menit, Mayumi dan Mari pun akhirnya datang. Dan karena semua orang udah hadir, maka pertemuan antara grup Tatsuya dengan grup Katsuto pun resmi dimulai. Akan tetapi, belum semenit sejak pertemuan itu dimulai, tiba-tiba pelayan dari restoran tersebut datang dan memberi pemberitahuan kepada Tatsuya dan kawan-kawan bahwa ada 2 orang gadis yang datang ke restoran yang mengaku sebagai adik dari Mayumi. Kedua orang gadis ini ingin bertemu dengan Mayumi, dan sudah jelas identitas dari 2 orang gadis ini adalah Kasumi dan Izumi. Mayumi kaget karena Kasumi dan Izumi tiba-tiba datang tanpa sepengetahuannya. Karena kedatangan Kasumi dan Izumi yang begitu tiba-tiba, acara pertemuan pun jadi sempat terganggu. Tatsuya kemudian ngasih tahu Mayumi bahwa kemungkinan besar alasan dari kedatangan Kasumi dan Izumi ke restoran tersebut itu memiliki sangkut paut dengan hilangnya Mitsuya Shina dari sekolah. Katsuto, Mayumi, dan Mari langsung kaget setelah ngedengerin bahwa Mitsuya Shina dinyatakan hilang. Dan pada saat itu juga orang yang paling pertama ngomel-ngomel ke Tatsuya adalah Mari. Di sini, Mari ngerasa gak habis pikir gitu sama sikap Tatsuya yang seolah-olah gak peduli dengan hilangnya Shina dari sekolah. Dan Mari juga ngerasa heran ke Tatsuya karena Tatsuya ini malah lebih mementingkan pertemuannya dengan Katsuto daripada mengurus Shina. Yang padahal, Shina juga merupakan bagian dari OSIS. Jadi, menurut Mari, sebagai sesama anggota OSIS, udah menjadi kewajiban bagi Tatsuya untuk memprioritaskan pencarian Shina di atas hal yang lainnya. Setelah omelan dari Mari selesai, Katsuto kemudian meminta Tatsuya untuk mendengarkan saran Mari, yaitu Katsuto minta agar Tatsuya harus memprioritaskan pencarian Shina, dan Katsuto juga minta Tatsuya agar pertemuannya kali ini ditunda untuk sementara. Tatsuya yang ngedengerin omelan dari kakak-kakak kelasnya hanya bisa tersenyum dengan penuh ironi. Perlu kalian tahu, di Jepang, ketika seseorang mengundang orang lain ke suatu pertemuan, terus yang ngundang tadi malah ngebatalin pertemuan tersebut tanpa pemberitahuan yang resmi, maka tindakan seperti ini udah dianggap sebagai hal yang sangat lancang atau tidak sopan. Terlebih lagi kalau orang yang ngelakuinnya itu adalah orang-orang dari kalangan atas sekelas Ten Master Clans. Terlepas dari segala situasi, bagi Tatsuya, Katsuto dan Mari ini sama sekali gak punya hak untuk ngomel-ngomel atau memarahi Tatsuya karena Tatsuya hanya memenuhi undangan dari Katsuto. Terlebih lagi, Katsuto udah mengundang Tatsuya mengatasnamakan dirinya sebagai ketua klan Jumonji. Jadi, Tatsuya gak punya pilihan lain selain memenuhi undangan dari orang yang merupakan ketua dari klan Jumonji. Tatsuya di sini gak diem aja gitu ya. Dia malah balik negur Katsuto bahwa kalau sampai Katsuto membatalkan acara pertemuan ini, nama baik dari klan Jumonji akan semakin tercemar.
Mendengar ucapan Tatsuya, Katsuto pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Tatsuya mengklarifikasi lagi bahwa berita tentang hilangnya Shina dari sekolah ini masih simpang siur. Soalnya ada kemungkinan lain juga bahwa Shina itu tidak diculik, mengingat Shina ini dibawa oleh orang-orang dari kemiliteran dengan kehendaknya sendiri. Kalau Shina ini benar-benar pergi dengan kehendaknya sendiri, maka para anggota OSIS yang lain sama sekali gak punya hak untuk ikut campur ke dalam urusan pribadi Shina. Dengan argumen ini, Tatsuya memperjelas lagi ke Katsuto bahwa hilangnya Shina ini gak bisa jadi alasan untuk menunda acara pertemuan tersebut. Tapi Tatsuya gak maksa Katsuto gitu untuk tetap ngelanjutin pertemuan. Dan kalaupun Katsuto masih pengen pertemuan ini dibatalin, Tatsuya akan manut-manut aja. Nah, Mari yang masih kesel dengan omongan Tatsuya mencoba untuk membalas argumen Tatsuya dengan berbagai alasan. Tapi semua argumen Mari itu dengan mudahnya dipatahin oleh Tatsuya, yang mana itu membuat Mari makin kesel ke Tatsuya. Setelah itu, Tatsuya nyaranin gitu agar masalah hilangnya Shina ini lebih baik diserahkan kepada polisi aja. Jadi pertemuan ini gak perlu dibatalin. Dan selain itu, lokasi Shina juga bisa diketahui dengan mudah kalau pihak kepolisian meneliti baik-baik semua rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan. Nah, ketika Tatsuya berhasil membuat semua kakak kelasnya terdiam, Kasumi tiba-tiba menerobos masuk ke dalam restoran dalam keadaan marah. Diikuti juga oleh Izumi yang sedari tadi berusaha untuk menahan Kasumi. Tapi usaha Izumi untuk menahan Kasumi itu berakhir sia-sia. Kasumi langsung menghadap Tatsuya dan mulai mengeluarkan semua unek-uneknya kepada Tatsuya. Kasumi dan Izumi ini rupanya udah nguping semua argumen yang Tatsuya lontarin ke kakak-kakak kelasnya tadi. Kasumi kemudian berargumen bahwa Tatsuya punya tanggung jawab sebagai anggota OSIS untuk mencari Shina. Dan Tatsuya juga gak boleh menyerahkan pencarian Shina kepada polisi karena jikalau terjadi sesuatu yang buruk kepada Shina, maka semuanya akan terlambat kalau sampai diurus oleh polisi. Kasumi pun terus ngomel-ngomel ke Tatsuya tanpa berhenti. Tapi Tatsuya hanya membalas omelan pedas Kasumi dengan sebuah senyuman seolah-olah Tatsuya ini gak peduli. Setelah menguping pembicaraan Tatsuya dengan Katsuto dan kawan-kawan, hanya Izumi lah yang sadar bahwa Tatsuya itu sebenarnya adalah orang yang paling cerdas dan orang yang paling tenang menghadapi situasi seperti ini. Buktinya, Tatsuya ini udah ngasih saran yang sangat simple tapi berharga bagi Kasumi dan Izumi, yaitu mereka harus memeriksa rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan. Izumi kemudian nenangin Kasumi sambil bilang bahwa Kasumi itu jangan marah-marah gak jelas ke Tatsuya. Dan Kasumi juga jangan ngelimpahin semua tanggung jawab ke Tatsuya mengingat kekuasaan OSIS itu sangat terbatas. Izumi bilang lagi ke Kasumi bahwa kalau Kasumi pengen komplain atau pengen marah-marah, maka Kasumi harus komplain ke klan Mitsuya. Karena untuk saat ini merekalah yang paling berhak untuk menangani kasus hilangnya Shina ketimbang Tatsuya. Selain itu, Izumi juga bilang bahwa Tatsuya udah ngasih sebuah saran yang berharga kepada mereka berdua. Kasumi pun terdiam setelah ngedengerin omongan Izumi. Setelah itu, pertemuan pun rupanya masih tetap dibatalkan atas permintaan dari Mayumi. Tatsuya sama sekali gak keberatan dengan keputusan ini. Toh, kalaupun nantinya Tatsuya diundang lagi sama Katsuto dan kawan-kawan, Tatsuya jadi udah punya alasan untuk nolak ajakan mereka gitu. Setelah itu, Tatsuya dan Miyuki pun pamit undur diri dan mereka pun meninggalkan restoran tersebut. Sementara itu, Erika, Leo, Mikihiko, dan juga Saburo terlihat sedang berkumpul di kediaman Erika untuk menyusun rencana penyelamatan Shina. Akan tetapi mereka ini sedang kekurangan petunjuk, jadi sekarang ini mereka masih dalam keadaan bingung dan mereka sama sekali tidak bisa membuat keputusan apapun. Nah, ketika lagi bingung-bingungnya, beberapa saat kemudian Erika tiba-tiba mendapatkan pesan dari Izumi. Pesan dari Izumi ini berisikan tentang saran yang diberikan oleh Tatsuya, yaitu kalau mereka ingin menemukan Shina, mereka harus memeriksa rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan. Karena Erika ini punya koneksi dengan pihak kepolisian, Erika pasti bisa dengan mudah mendapatkan izin untuk mengakses rekaman CCTV. Nah, dari sini Erika ini gak habis pikir gitu. Kenapa solusi sesimpel ini bisa-bisanya gak kepikiran sedari awal gitu. Bahkan Mikihiko dan juga Izumi yang merupakan murid-murid terpintar di SMA 1 juga sama sekali gak terbesit di pikiran mereka untuk memeriksa rekaman CCTV. Nah, dari sini kita semua bisa ngambil hikmah gitu ya, bahwa yang namanya manusia kalau sedang panik karena dilanda masalah, manusia ini punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain daripada mencari solusi. Seperti kasusnya teman-teman Tatsuya ini. Coba kalian pikirin deh,
Saran yang Tatsuya kasih itu kan sebenarnya adalah saran yang begitu mendasar gitu, yang seharusnya bisa dipikirin sama siapapun, termasuk teman-teman Tatsuya, kalau mereka bisa berpikir dengan tenang. Oke, kembali ke laptop. Berkat saran dari Tatsuya ini, akhirnya Erika dan kawan-kawan berhasil menemukan lokasi keberadaan Shina. Shina saat itu sedang berada di sebuah villa tua yang ada di tengah hutan di daerah Karuizawa. Ketika lokasi Shina sudah ditemukan, Saburo sempat ingin pergi saat itu juga tanpa memperdulikan dan tanpa melakukan persiapan apapun. Tapi Erika melarang Saburo untuk pergi dan menyuruhnya untuk bersabar sampai besok pagi. Alasannya karena Erika ini ingin mempersiapkan segala hal dengan matang, termasuk kendaraan, personil, surat izin, dan lain sebagainya supaya operasi penyelamatan Shina ini berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah, baik sebelum maupun sesudah operasi penyelamatan dilakukan. Saburo harus ingat bahwa kalau Saburo berangkat tanpa persiapan, maka yang akan repot itu bukan hanya Saburo doang, tapi Erika dan kawan-kawan juga akan terkena imbasnya. Erika kemudian bilang bahwa kalau Saburo pengen jadi kriminal atau ingin mati konyol, maka Saburo boleh aja pergi saat itu juga. Nah, sebenarnya Saburo ini udah sangat siap gitu ya jika dia harus mengorbankan nyawanya demi Shina. Tapi karena Saburo ini gak mau nyeret orang lain ke dalam bahaya akibat dari keegoisannya, maka Saburo pun mematuhi perintah Erika. Sementara itu, selepas pertemuannya dengan Katsuto dan kawan-kawan, Tatsuya, Miyuki, dan Minami kembali pulang menuju rumah mereka untuk beristirahat. Tapi beberapa saat setelah mereka tiba di rumah, tiba-tiba Tatsuya menerima sebuah video call dari Yotsuba Maya. Singkat cerita, Tatsuya pun mengangkat panggilan dari Maya dan mereka berdua pun ngobrol. Sebenarnya Maya ini pengen banget gitu ngedengerin cerita tentang kasus penculikan Shina. Tapi karena Maya gak punya banyak waktu, dia langsung to the point ke urusannya bahwa maksud dari panggilannya kali ini adalah untuk memberikan sebuah misi kepada Tatsuya. Misi yang akan Maya berikan kali ini kepada Tatsuya adalah misi tentang permintaan Maya kepada Tatsuya untuk membebaskan para tentara USNA yang dipenjarakan oleh pihak divisi intelijen. Gak hanya sekedar mengeluarkan aja, Maya juga minta ke Tatsuya untuk membantu para tentara USNA ini untuk kabur dari Jepang. Nah, dari perkataan Maya ini, Tatsuya akhirnya yakin sepenuhnya gitu bahwa pihak yang udah jadi dalang di balik penyerangan terhadap dirinya dan Miyuki di sekolah etiket beberapa hari yang lalu itu adalah benar-benar dari divisi intelijen. Setelah itu, Tatsuya pun tanpa ragu menerima misi dari Maya ini. Di sini, Tatsuya menerima misi dari Maya bukan berarti Tatsuya ingin patuh atau ingin menuruti Maya, bukan. Tapi Tatsuya punya motif lain gitu kenapa dia dengan begitu antusiasnya menerima misi dari Maya kali ini. Nah, alasan utama kenapa Tatsuya begitu antusias menerima misi dari Maya ini adalah karena Tatsuya ini ingin banget gitu melakukan balas dendam dan ingin memberikan pelajaran kepada divisi intelijen karena mereka udah berani-beraninya mengusik ketenangan Miyuki. Makanya mumpung tujuan Maya dan tujuan Tatsuya lagi selaras, Tatsuya pun tanpa ragu menerima misi ini. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 21 April tahun 2097, pada jam 6 pagi, Erika, Leo, Mikihiko, dan juga Saburo sudah terlihat siap untuk melaksanakan operasi penyelamatan Shina. Selain itu, Erika dan kawan-kawan ini juga didampingi oleh pasukan SMAT yang merupakan polisi militernya Jepang di dunia Mahoka saat itu. SMAT ini merupakan singkatan dari Special Magical Assault Team ya. Nah, para pasukan SMAT ini, mereka ini bukan sekedar polisi militer doang ya, tapi mereka ini merupakan para penyihir juga gitu. Dan para polisi dari SMAT ini kebanyakan adalah lulusan dari dojo Chiba. Bahkan komandan dari pasukan SMAT saat itu pun masih sering datang ke dojo Chiba untuk latihan. Makanya para pasukan SMAT ini sangat antusias ketika mereka dimintai bantuan oleh Erika. Kembali ke cerita, selain Erika, Leo, Mikihiko, Saburo, dan juga para pasukan SMAT, Kasumi dan Izumi serta beberapa orang pengawal dari klan Saemusa juga ikut serta dalam operasi penyelamatan Shina ini. Di sini kita juga bisa ngelihat ya keseriusan dari Kasumi dan Izumi yang ternyata benar-benar sangat menyayangi Shina. Mereka sampai-sampai rela untuk terjun langsung ke medan pertempuran. Padahal berbeda dengan Erika dan kawan-kawan, Kasumi dan Izumi ini bisa dibilang gak punya pengalaman sama sekali dalam pertarungan yang sesungguhnya. Dan singkat cerita, kelompok Erika ini pun pergi menuju Karuizawa ke tempat di mana Shina sedang berada. Nah, sementara itu, Toyama Tsukasa yang saat itu sedang berada di ruang komando melihat kedatangan kelompok Erika dan pasukan SMAT.
Tsukasa sebenarnya udah menduga bahwa klan Chiba akan ikut campur ke dalam rencananya. Dan Tsukasa juga udah memprediksi keikutsertaan Kasumi dan Izumi. Karena Tsukasa tahu gitu Kasumi dan Izumi ini sangat menyayangi Shina. Tapi dia gak nyangka gitu bahwa pasukan SMART akan ikut campur juga. Dan yang paling mengecewakan bagi Tsukasa adalah Tsukasa sama sekali gak ngelihat sosok Tatsuya maupun Miyuki di dalam kelompok Erika. Padahal Tsukasa ini udah sangat yakin gitu bahwa Tatsuya ini bakalan datang. Berdasarkan informasi yang berhasil Tsukasa kumpulin dan setelah melihat aksi Tatsuya secara langsung di sekolah etiket beberapa hari yang lalu, Tsukasa menilai bahwa Tatsuya ini adalah orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dan biasanya orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya ini punya harga diri yang tinggi gitu dan rasa bangga terhadap posisi dan kekuatan yang dia miliki. Nah, menurut Tsukasa, orang yang punya harga diri tinggi kayak gini itu pastinya akan melakukan apapun supaya harga dirinya gak jatuh baik di mata orang lain maupun di mata dirinya sendiri. Nah, Tsukasa nyangkanya Tatsuya itu punya karakter yang seperti itu. Jadi Tsukasa ini ngira bahwa kalau dia nyulik Shina, Tsukasa nyangkanya Tatsuya itu bakalan datang untuk nyelamatin Shina karena Tsukasa yakin kalau sampai Tatsuya nggak datang, harga diri dan kehormatan Tatsuya sebagai anggota OSIS di SMA 1 akan jatuh di mata orang-orang. Tapi ternyata Tatsuya ini sama sekali nggak datang dan jebakan Tsukasa ini nggak berhasil untuk memancing Tatsuya. Tsukasa pun menyadari kesalahan perhitungannya dan sekarang dia tahu bahwa Tatsuya itu adalah orang yang sama sekali nggak memperdulikan yang namanya kehormatan ataupun penilaian dari orang lain. Tsukasa benar-benar kecewa dengan hal ini. Dan dengan begini, karena target utamanya gak bakalan dateng, Tsukasa mutusin untuk ngejadiin drama penculikan ini sebagai latihan biasa. Setelah itu Tsukasa pun pergi menemui Shina dan dia akan ngasih tahu Shina bahwa peran Shina sebagai Sandra sudah berakhir. Oh ya, sedari kemarin sebagian dari kalian mungkin ada yang masih belum paham ya kenapa Tsukasa ngadain drama penculikan kayak gini. Nah, jawabannya itu masih sama gitu ya kayak yang dulu. Tujuannya itu ya untuk menguji apakah Tatsuya itu akan jadi sosok yang berguna bagi Jepang atau sebaliknya. Insiden penyerangan kepada Tatsuya dan Miyuki di sekolah etiket di video kemarin itu bisa dianggap sebagai ujian tahap pertama. Dan sekarang drama penculikan Shina ini bisa dibilang sebagai ujian tahap kedua. Nah, Tsukasa ngejadian ujian tahap pertama kemarin itu sebagai langkah untuk mendapatkan informasi dan data perihal Tatsuya. Sedangkan ujian tahap kedua menggunakan basis data dari ujian yang pertama, maka ujian kedua ini bisa dibilang sebagai ujian akhir ya. Jadi lulus atau enggaknya Tatsuya menurut Tsukasa akan diputusin di ujian tahap kedua ini. Di ujian tahap kedua ini atau di ujian drama penculikan Shina ini, Tsukasa akan mengamati bagaimana cara-cara dan metode yang bakal Tatsuya ambil ketika dia menyelamatkan Shina. Kalau sampai Tatsuya melakukan tindakan kekerasan kepada anak buah Tsukasa, seperti yang udah Tatsuya lakuin ke Tsunaga dan Tsunashima beberapa hari yang lalu, Tsukasa akan menilai Tatsuya sebagai sosok yang berbahaya, dan mau gak mau Tatsuya harus segera dilenyapkan. Dan kalaupun Tatsuya gak bisa dilenyapin karena suatu alasan, seenggaknya Tatsuya ini harus kembali dididik ulang dengan cara dicuci otaknya sehingga Tatsuya menjadi sosok yang tidak berbahaya lagi. Sekaligus, Tatsuya nantinya bisa berguna bagi para pejabat tinggi kemiliteran Jepang sebagai boneka atau pion mereka. Jadi itulah maksud dibalik ujian yang saat ini dilakuin sama Tsukasa. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa komen deh. Nanti saya jelasin lebih rinci di kolom komentar. Kembali ke laptop. Singkat cerita, kelompok Erika beserta pasukan SMART sudah berhasil menerobos masuk ke area sekitar villa yang menjadi lokasi di mana Shina disekap. Ketika Erika dan kawan-kawan masuk ke area tersebut, mereka langsung disambut oleh serangan-serangan dari para anak buah Tsukasa yang merupakan tentara dari divisi intelijen. Dan akhirnya bentrokan pun tak bisa dihindari. Nah, meskipun pertempuran antara kelompok Erika dengan anak buah Tsukasa ini terlihat seperti pertarungan serius, sebenarnya gak ada satupun dari kedua belah pihak ini yang ngegunain senjata berbahaya seperti pistol atau senapan. Rata-rata kedua belah pihak ini hanya ngegunain senjata tajam dan juga pistol yang berisi peluru listrik yang gak mengakibatkan luka serius. Dalam bentrokan ini, kelompok Erika dan juga pasukan SMART dibuat kewalahan menghadapi anak buah Tsukasa. Soalnya anak-anak buah Tsukasa ini punya peralatan yang lebih canggih dari kelompok Erika dan pasukan SMART. Nah, dari sinilah si kembar Saengusa
yaitu Kasumi dan Izumi mengambil peran sebagai pembalik keadaan. Kasumi dan Izumi melakukan sinkronisasi supaya mereka berdua bisa mengaktifkan sebuah sihir secara bersama-sama. Setelah itu, Kasumi dan Izumi kemudian mengaktifkan sihir Nitrogen Storm ke arah anak buah Tsukasa dengan tujuan untuk melemahkan tubuh mereka lewat keracunan nitrogen berlebih. Akan tetapi, ternyata para pasukan dari divisi intelijen atau anak buah Tsukasa ini punya shields atau perisai-perisai yang bisa melindungi mereka dari gas-gas yang berbahaya. Jadi, mereka berpikir mereka ini bisa bertahan dari serangan Kasumi dan Izumi selama mereka berlindung di perisai tersebut. Tapi rupanya, si kembar ini gak berhenti di situ. Selanjutnya, Kasumi dan Izumi mengaktifkan sihir Dry Storm. Sihir Dry Storm ini adalah sihir yang bisa menciptakan bongkahan-bongkahan es, yang mana bongkahan-bongkahan es ini berasal dari gas karbon dioksida yang ada di udara kemudian dipadatkan oleh sihir. Kasumi dan Izumi melemparkan bongkahan-bongkahan es ini sehingga mengakibatkan perisai-perisai yang dimiliki anak buah Tsukasa rusak parah. Nah, karena perisai mereka udah rusak, otomatis anak buah Tsukasa jadi gak bisa lagi melindungi diri mereka dari sihir Nitrogen Storm milik Kasumi dan Izumi. Dan akhirnya, anak buah Tsukasa pun pingsan semua karena keracunan gas nitrogen. Setelah berhasil melumpuhkan semua musuh, Kasumi dan Izumi kemudian mengaktifkan sihir Oxygen Chamber guna meningkatkan kepadatan oksigen di sekitar anak buah Tsukasa sehingga anak buah Tsukasa nggak mengalami keracunan serius. Setelah itu, para pasukan dari SMART pun langsung sigap mengikat semua anak buah Tsukasa. Dan setelah itu, anak buah Tsukasa pun dikirimkan ke kantor para pasukan SMART untuk diinterogasi. Dengan begini, si kembar Saengusa atau Saengusa Twins jadi MPV dalam pertarungan kali ini. Setelah pertarungan selesai, Erika dan kawan-kawan beserta Kasumi dan Izumi segera bergegas menuju sebuah ruangan yang mereka yakini sebagai kamar di mana Shina disekap. Ketika Erika dan kawan-kawan hampir sampai di kamar Shina, mereka melihat sosok Tsukasa yang sudah berdiri di depan pintu kamar Shina seolah-olah menunggu kedatangan Erika dan kawan-kawan. Erika kemudian menodongkan pedangnya kepada Tsukasa dan meminta Tsukasa untuk menjelaskan semua hal yang dia ketahui. Tsukasa kemudian ngaku bahwa dia dan juga para pasukan dari divisi intelijen sedang mengadakan sebuah latihan atau simulasi di mana seseorang dari VIP sedang diculik oleh teroris. Tsukasa udah meminta bantuan dari Shina dan mendapatkan persetujuan dari Shina untuk berperan sebagai sosok VIP. Dan para tentara dari divisi intelijen yang udah dikalahin sama kelompok Erika tadi itu berperan sebagai teroris yang menyandra orang VIP. Tsukasa ini beralibi gitu bahwa sebenarnya Tsukasa ini udah punya sebuah regu yang bertugas sebagai grup penyelamat. Tapi karena kelompok Erika dan kawan-kawan tiba-tiba datang dan mengganggu proses simulasi, maka Tsukasa memilih untuk menjadikan kelompok Erika sebagai grup penyelamat tanpa sepengetahuan Erika. Setelah mengeluarkan berbagai alibi, Erika ngerasa yakin gitu bahwa Tsukasa ini masih nyembunyiin hal lain dari Erika. Tapi Erika mutusin untuk gak ikut campur dalam urusan Tsukasa dan memilih untuk segera pulang setelah berhasil mendapatkan Shina kembali. Setelah itu, Tsukasa kemudian memanggil Shina untuk keluar dari kamarnya. Dan sontak, Saburo, Kasumi, dan Izumi pun langsung menghampiri Shina karena saking khawatirnya mereka kepada Shina. Shina sama sekali gak tahu betapa khawatirnya Saburo dan kawan-kawan yang bahkan si Saburo ini hampir rela untuk ngorbanin nyawanya sendiri kalau sampai Shina ini benar-benar diculik. Dan saking polosnya Shina, sampai saat terakhir pun Shina sama sekali gak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap apa yang udah Tsukasa lakuin. Dan kemudian Shina meminta maaf kepada mereka semua karena udah membuat mereka semua khawatir. Setelah itu, Erika meminta Tsukasa untuk ikut ke kantor polisi demi memberikan keterangan. Pasalnya, kegiatan simulasi yang diselenggarain sama Tsukasa tadi itu sama sekali gak punya surat izin dari pihak kepolisian. Setelah memberikan peringatan kepada Tsukasa, kelompok Erika pun langsung pulang. Akan tetapi, Tsukasa ini tidak mendengarkan perintah dari Erika dan Tsukasa lebih memilih untuk kabur dari villa tersebut supaya dia tidak bisa diinterogasi oleh pihak kepolisian. Tsukasa saat itu langsung kabur menuju ke sebuah tempat yang merupakan penjara yang dikhususkan untuk tahanan perang. Penjara ini terletak di Semenanjung Boso, yang mana di sana Tsukasa udah memenjarakan para tentara USNA yang udah berhasil dia tangkap beberapa minggu yang lalu. Tsukasa pergi ke penjara tersebut untuk mengeksekusi mati sisa-sisa dari para tentara USNA yang udah dia tangkap tempo lalu. Dikarenakan Tsukasa udah menganggap para tentara USNA ini udah gak berguna lagi bagi rencana Tsukasa.
By the way, jarak antara Karuizawa yaitu tempat diculiknya Shina dengan penjara yang ada di Semenanjung Boso itu berjarak sekitar 255 km ya. Nah, karena Tsukasa pergi menggunakan pesawat, Tsukasa bisa aja sampai ke penjara di Semenanjung Boso dalam kurun waktu kurang dari 1 jam ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari 100.000 lagi. Semangat konten bang, penasaran penjelasan di volume Isolation pas Ayako kena aura dingin si Miyuki. Siap, doain aja ya, moga saya makin semangat kontennya, dan insya Allah gak lama lagi kita akan ngebahas Arc Isolation. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari Ahmad Ihsan. Semoga tetap bisa konsisten bahas Mahokanya bang, soalnya suka bet sama storynya. Siap, doain aja supaya saya bisa konsisten, dan makasih banyak buat sawerannya. Next lagi ada dari penyawer setia channel ini, yaitu Muhammad Ragil. Sukses terus bang, sip, makasih bro. By the way, katanya Tatsuya sama Masaki nanti adu jotos ya di hadapan Miyuki. Ya, di volume terakhir nanti Tatsuya bakalan adu jotos sama Masaki. Malahan gak hanya di hadapan Miyuki doang gitu, tapi di hadapan satu sekolahan. Jujur aja, saya ini agak kurang demen gitu ya sama adegan ini, karena adegan ini tuh seolah-olah ngejatuhin martabat Tatsuya banget gitu di mata para pembaca. Tapi ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu ya. Terus masih ada lagi dari Muhammad Ragil. Sukses terus bang, katanya nanti Tatsuya bakal diserang ya sama Batalion 101. Katanya Tatsuya juga sempat kewalahan. Bukan diserang sih, tapi lebih bisa disebut ke perkelahian biasalah ya. Spoiler nih. Saat itu kan Tatsuya itu pergi ke Batalion Siri 101 buat ngasih surat pemberitahuan pengunduran diri ke Mayor Jenderal Saiki. Tapi si Mayor Jenderal Saiki ini gak terima tuh pengunduran diri Tatsuya. Terus Saiki nyuruh Kazama sama Yanagi yang saat itu ada di markas untuk menangkap Tatsuya. Nah, terjadi deh perkelahian tuh antara Tatsuya versus Kazama dan Yanagi. Tapi saat itu Tatsuya berhasil ngalahin Kazama sama Yanagi sekaligus. Ya, untuk lengkapnya nanti deh ya. Moga aja saya panjang umur, jadi adegan yang barusan saya ceritain ini bisa segera dibahas lah. Seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Anda emang the best lah. Terus ada dari Gani09. Penyampaiannya mudah dipahami. Saya berharap bisa update seminggu sekali bang. Siap, ini lagi diusahain bro supaya bisa seminggu sekali ya. Doain aja semoga saya bisa konsisten. Dan terima kasih banget bro buat sawerannya ya. Dan saweria terakhir ada dari penyawer setia Isnain. Sehat selalu min. Singkat, padat, jelas, dan penuh makna ya. Siap, Anda juga bro ya, jaga kesehatan. Dan seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sebenarnya pada awalnya ini saya pengen upload 2 video sekaligus, tapi ternyata gak bisa karena ada keperluan mendesak, badan pegel-pegel. Susah ya, jadi mohon maaf. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat kalian-kalian yang udah bersedia nyawer channel ini dengan ikhlas tanpa syarat ini dan itu. Pokoknya kalian terbaik lah. Dan saya juga gak lupa ucapin terima kasih juga buat kalian-kalian yang udah setia nonton setiap video-video di channel ini sampai habis. Saya cukupkan sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.